Oke, lanjut yang tadi ya. Jadi yang dari tiga itu ya udah, cuman tiga itu aja sih. Tiga prodi itu aja. Terus apa namanya? Kebanyakan kalau di PTB itu belajarnya itu di gedung belakang sih, karena kan lebih banyak apa namanya teori menggambar, terus mendesain pakai AutoCAD, terus buat beton, terus oh iya gue juga dulu waktu itu ada mata kuliah buat ini ya, buat kayu gitu. Jadi kalau nggak salah itu gua itu buat apa ya, buat ini, buat pintu kalau nggak salah, buat pintu, kusen pintu, daun pintu, terus ada yang bikin jendela juga, terus bikin ini rooster itu yang bagian angin-angin, yang itu tuh, yang bagian atas tuh, tapi nggak kayak gitu bentuknya itu lebih ada desainnya, lebih gimana ya, ada gambar bunga, ada gambar apa ya, dia bukan gambar sih ya, desainnya seperti itu. Terus apalagi ya, eh waktu itu juga gue apa namanya, oh iya, untuk kalian yang masih kuliah di Pabelan ya, di bagian kalau misalnya dapat mata kuliah yang bagian kayu dan disuruh mempraktekkan atau mengerjakan apapun itu ya yang dari kayu, diharapkan kalian tuh berhati-hati ya, karena kejadian yang adik tingkat gua itu pernah sampai kepotong itu jarinya apa tangannya, itu pokoknya kepotong. Terus alhasil kan langsung panik tuh semuanya tuh. Wah, kacau, kacau banget. Terus dari dosennya bilang jangan dulu ada praktek sampai udah kelar, apa namanya, udah steril lah, udah netral lagi. Ya dari situ banyak belajar ya, kalau misalnya lagi bekerja atau lagi buat buat apapun itu dari kayu, mempraktekkan itu juga ada pengawasnya ya, dan itu selalu mengingatkan atau menginformasikan tentang bahaya apa namanya saat mempraktekkan gitu. Dan juga jangan, dari mahasiswanya juga jangan ngelamun. Kebanyakan ini ya aneh banget ya, waktu itu kalau ditanya apa ngelamun gitu tuh. Jadi usahakan fokus gitu, dan selalu mendengarkan arahan dari pengawas atau dari dosen gitu, karena yang mengawas itu kan biasanya kan dari asisten dosennya itu dari mahasiswanya itu sendiri. Mahasiswanya itu yang biasanya yang diambil itu dari mahasiswa yang terbaik atau yang telaten atau yang aktif gitu, biasanya kakak tingkat biasanya. Terus apa lagi ya, buat beton juga ini ya, lumayan menguras menguras waktu dan menguras tenaga, karena waktu pembuatan beton itu sebenarnya waktu pembuatan beton itu ini ya buat skripsi, karena eh, kalau nggak salah itu memang apa namanya, untuk praktek beton itu kayaknya dulu gua nggak ada deh, yang ada itu cuman teorinya doang. Jadi kita dikasih tahu nih beton itu apa, definisi beton itu apa, bentuknya seperti apa, ukurannya itu seperti apa, nanti kan diaplikasikan ke dalam gambar AutoCAD. Jadi di dalam beton itu kan ada tulangan betonnya, karena tulangan betonnya itu kan dari besi. Besi yang dipakai itu kan banyak tuh, ada yang besi ulir, ada yang besi tidak ulir. Gue udah lupa sih. Terus
eh, itu juga apa sih namanya yang waktu itu gue banyak sih yang agak lupa karena gue udah lama nggak apa namanya lama nggak membahas tentang perbetonan begitu ya, dunia sipil itu kan udah berapa ya, udah 3 2 1 kosong, udah 5 tahun gue udah nggak ini, udah nggak apa namanya membahas tentang berbetonan begitu. Iya pokoknya itu nanti diaplikasikan ke AutoCAD, kita yang gambar tulangannya seperti apa, bentuknya itu seperti apa ya kan. Terus dulu itu apa ya, kayu, beton, besi. Oh iya, gue dulu sempat gue sempat bikin cakar ayam kalau nggak salah. Itu cakar ayam itu bagian bawah pondasi. Jadi di bawah pondasi itu ada yang namanya cakar ayam, biasanya dipakai buat tanah rawa, tanah yang udah ya rawa, biasanya sawah sih biasanya gitu dipakai, atau yang buat gedung tinggi. Nah gunanya kan supaya lebih kuat pondasinya tuh, supaya lebih kuat cakar ayam tuh, tapi bagian tulangannya, bukan pas pembuatan langsung sama betonnya, enggak, jadi cuman tulangannya doang. Terus gua denger ya kalau nggak salah itu mereka tuh ngejual juga sih, gua nggak tahu sih bener apa enggak, tapi yang jelas bilangnya itu hasil dari apa yang kita buat itu dijual. Terus apa lagi ya, oh iya, gue nggak tahu ya kalau yang sistem pendidikannya sekarang ya. Kalau waktu itu gue di angkatan gue itu ada yang bikin kursi ya, dan itu menurut gue itu kayaknya mendadak banget ya, karena apa namanya, kayak pembahasannya apa, terus apa yang harus diajarin itu kayaknya gue belum belum masuk sih, belum apa ya, belum ada yang nangkep, karena itu mendadak waktu itu bikin kursi. Terus oh iya, gue juga sempat bikin ini, dulu itu gue belajar bagian tanah itu apa ya namanya ya, mekanika teknik bukan, pokoknya gue lupa ya namanya, itu tanah. Jadi tanahnya itu diambil sampelnya ya, tapi diayak, ada yang diayak ada yang enggak. Yang diayak itu nanti kebagi tuh, ada yang dapat kerikil, terus ada yang pasir kasar, ada yang pasir halus, terus dikeringin di oven, terus dihitung tuh apa namanya beratnya, masanya, terus apa ya, ya pokoknya lab di situ sih, ada labnya sih. Gue udah lupa, pokoknya ntar pasir itu di oven, terus ditimbang, terus dihitung tuh, ya pokoknya gitulah. Gue udah agak lupa. Sebenarnya seru ya kalau kuliah waktu itu, cuman yang paling gue nggak senengnya waktu kuliah itu waktu ini sih, kan waktu itu kan disuruh ya kalau misalnya jadi mahasiswa itu jangan kupu-kupu, kuliah pulang kayak nggak dapat hasilnya gitu di perkuliahan. Dosen gua aja ya, bukan dosen gua sih, tapi dosen dari prodi lain itu bilang gini, nanti setelah saya mengajar kalian langsung drop out gitu ya. Itu dia bilangnya bercanda sih sebenarnya, cuman maksud dan tujuannya itu dia bilang itu sebenarnya nggak ada ya, apa namanya, kayak yang apa ya namanya ya, yang banyak ya, yang banyak dipelajari ya, karena di dunia kerja itu
semua orang itu pada bidangnya masing-masing. Kayak yang AutoCAD itu kan belajar menggambar, jadi dikhususkan untuk bagian gambar doang. Nanti ada yang bagian surveyor itu yang bagian tanah. Oke, nanti lanjut ke part 4.